Kemudian Quran juga menyebutkan ujian itu merupakan seleksi iman. Quran surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanu wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Fala ya'lamanallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanal kadhibin wa laqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh kami telah menguji, terhapus fatanna ya, qad fatanna walaqad fatanna alladzina, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanallahu alladzina sadaqu wa la ya'lamanal kadzibin, sehingga terbukti siapa yang sadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Sodaku, orang yang benar-benar beriman. Kadzibin, berdusta ya. Tidak beriman atau tidak benar-benar beriman. Seleksi iman. Kemudian Quran juga menyebut ujian ini sebagai uji kelayakan. Uji kelayakan sebagai penghuni surga. Quran surat Ali Imran 152 dan Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Am hasibtum an tadkhulul jannah am hasibtum an tadkhulul jannah
Nah, ini kita pahami dulu ungkapan ujian di dalam Quran dalam berapa poin penting ini. Kandelke malah hilang. Satu, dua, tiga, empat, lima, ya. Lima. Baik, ini dulu kita buka satu demi satu ayat menjelaskan tiap poin ya, dari yang 5 yang dituliskan ini sebelum nanti ke kiat menghadapi ujian. Ini tidak ada di buku, itu saya tambahkan sendiri, tapi sudah mencakup bahkan lebih dari yang dituliskan di sini. Kita buka dulu ayat 155 Al-Baqarah surat kedua ayat 155 sampai 157. Ketemu Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ada yang mau bacakan? Silakan. Oke. Oke. Wathamarat, okay. Terus dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang walanabluwannakum, poinnya di situ. Dan pasti benar-benar kami akan menguji kalian, itu pasti ya, tidak diragukan, pasti kami akan uji kalian. Maka ujian itu kepastian, bukan kemungkinan. Kepastian itu mau tidak mau harus dihadapi ya. Sedangkan kemungkinan saja kita seringkali mempersiapkan. Kenapa untuk kepastian tidak kita persiapkan lebih sungguh-sungguh? Orang membuat persiapan, coba dibuat rencana 5 tahun yang akan datang akan mencapai apa. Padahal belum tentu sampai 5 tahun itu masih dikasih umur. Itu buat rencana sungguh-sungguh detail gitu, sampai dianggarkan. Kenapa untuk yang pasti tidak ada kesungguhan mempersiapkannya, merencanakannya, menganggarkannya? Bisyai'in, syai'in bisa bermakna sesuatu,
sesuatunya kemudian disebutkan setelahnya syai'in atau syai'un, jadi in karena ada bi-nya, bi syai'in. Kalau tanpa bi jadi syai'un. Syai'in atau syai'un bisa bermakna sedikit. Maka ujian yang didatangkan oleh Allah itu hakikatnya tidak seberapa, ya, sedikit. Pengungkapan kata sedikit ini bentuk rahmat kasih sayang Allah agar manusia tidak merasa berat sesungguhnya. Nanti masih ditambah kabar gembira kalau mau sabar gitu. Ya. Faktanya ujian ini berlangsung meskipun sepanjang hidup sekalipun itu tetap sedikit dan sebentar. Karena perbandingannya dengan fase atau masa setelahnya, ya, kan menjalani ujian sepanjang hidup, anggaplah 60-80 tahun. 60 sampai 80 tahun itu sangat tidak seberapa dibandingkan masa setelahnya yang akan mendapatkan hasil dari sukses tidaknya ujian ini. Barzah misalnya setelah dunia itu kan berlangsung sampai hari kiamat tiba. Dan setelah barzah adalah kehidupan akhirat yang berlangsung selama-lamanya tanpa batas. Padahal di barzah dan di akhirat itulah kita menuai hasil dari ujian yang berlangsung tidak lama ini. Maka bisyai'in ini menjadi penting untuk kita pahami, nggak banyak dan tidak lama ini. Ya. Hanya manusia itu suka nggak sabar, tergesa-gesa, pengen cepat. Nah iso rasa ujian langsung mlebu swarga ngoten. Iya. Sabar itu iya, manusia diciptakan dengan sifat istijal, suka tergesa-gesa. Ya. Tapi disitulah manusia diuji dengan sifat tergesa-gesa yang ada padanya. Tapi bukan berarti tidak berpotensi untuk menjadi orang yang sabar, karena Allah jelas perintahkan. Maka potensi bersabar juga Allah karuniakan. Hanya dia butuh proses latihan, ya, ya. Pasti kami uji kalian dengan sedikit. Wujudnya apa ujian itu? Minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat. Al-khawf, rasa takut. Rasa takut itu ujian. Rasa takut, gelisah, khawatir, sedih, itu sesuatu yang menggoncang stabilitas kejiwaan manusia, yang berpotensi membuat manusia salah di dalam melakukan tindakan. Orang kalau didominasi rasa takut, kegelisahan, kekhawatiran, itu kecerdasannya akan bisa melemah. Dia tidak bisa berpikir dengan baik. Yang bisa mengatasi itu adalah keimanan kepada Allah, karena keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasa takut itu ada tatkala kita tidak bersandar kepada kemahakuasaan Allah.
tapi bersandar kepada kemampuan diri atau kekuasaan makhluk, maka manusia seringkali khawatir, takut, gelisah. Nah, saat rasa takut itu dirasakan, Allah tengah menguji apakah kemudian kita bersandar kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, atau secara tergesa-gesa kemudian melakukan upaya untuk mengatasi rasa takutnya itu dengan hal-hal yang ternyata mengandung dosa. Takut miskin, takut masa depan, takut nggak dapat jodoh, khawatir, ketakutan itu bisa membuat manusia melakukan tindakan tergesa-gesa semata untuk mencapai apa yang dia inginkan. Lalu ia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan iman. Nah, Allah sedang menguji dengan rasa takut ini. Maka latihannya biasakan kalau ada rasa takut, gelisah, khawatir, langsung mohon perlindungan kepada Allah, langsung mohon pertolongan kepada Allah, langsung ya. Dan sadari sepenuhnya yang bisa mengatasi rasa takut dan kekhawatiran itu hanya Allah. Hanya Allah. Sekalipun ada sarana-sarana yang kita bisa pergunakan untuk mengatasi ketakutan dan kekhawatiran itu, tapi jangan pernah menyandarkan ketenangan itu kepada berbagai sarana tadi. Tenang duwite isih ono, jangan. Tenang isih jabat, tenang isih kanggu, tenang masih punya pengaruh. Itu dari sudut pandang hakikat iman bahaya. Kenapa tenang kita karena duit, tenang kita karena jabatan, tenang kita karena popularitas, nama? Semestinya orang beriman ketenangannya karena Allah. Keyakinan kepada Allah itu sudah cukup membuat orang beriman tenang. Adapun upaya-upaya untuk mengatasi sesuatu yang ditakuti dan dikhawatirkan itu sudah kewajibannya yang harus dia laksanakan. Tapi sandaran hatinya kepada Allah yang menentukan, menetapkan segala kejadian dan peristiwa. Dari aspek ilmu kemudian dilatih dalam praktek setiap kejadian yang Allah hadirkan, sampai menjadi keyakinan penuh bahwa sandaran kita memang hanya kepada Allah. Usahanya memang sudah kewajiban sebagai hamba Allah yang diperintahkan untuk melakukan itu. Wal ju'i, kelaparan, al-ju' kelaparan. Di antara kebutuhan pokok manusia adalah makan, yang secara kauniyah bisa mengatasi rasa lapar. Tatkala kelaparan itu terjadi atau dirasakan, ini bisa mengganggu juga stabilitas emosi dan fungsi akal untuk berpikir secara jernih. Orang kalau sudah lapar, sudah nggak peduli apapun, yang penting iso terpenuhi, ya, teratasi rasa laparnya itu. Maka seringkali orang sampai melakukan perbuatan yang salah, dosa, karena mengatasi kelaparannya. Walaupun sing ora ngelih, tidak kelaparan, ya tetap ngelakukan itu, so ya akeh ya. Tapi secara umum kelaparan itu bisa ya mempengaruhi stabilitas jiwa, emosi, ya, dan kemampuan berpikir manusia. Allah menguji bagaimana saat lapar itu terjadi dan dirasakan, apakah dia tetap nindaki dawuh gitu, tetap taat kepada perintah Allah.
Kita bahkan sampai dilatih oleh Allah dalam 1 tahun itu 1 bulan agar berlatih lapar. 1 bulan Ramadan. Karena ini butuh latihan. Ya, orang kalau tidak terlatih dengan lapar itu dia tidak bisa mengatasi kondisi laparnya. Wal ju'i wa naqsim minal amwal wa naqsin itu berkurang, naqisun itu berkurang, minal amwal dari hartanya berkurang. 10 tahun terakhir ini harta kita berkurang. Dan dalam ancaman akan disita oleh penguasa. Ya, kecintaan manusia kepada harta sehingga menjadikan ia berupaya untuk mencarinya, mengumpulkannya, mempertahankannya. Di situ ada ujian. Bagaimana kita bisa memperoleh dan mendapatkannya, kemana kemudian kita belanjakan harta itu, Allah tengah menguji dengan harta. Karena merupakan sesuatu yang sangat dicintai, maka manusia pasti merasa berat untuk berpisah dengannya. Saat harta itu berkurang, maka menjadi sangat berat bagi dia untuk menemui kondisi berkurangnya harta itu. Di antara yang secara lahiriah harta menjadi berkurang adalah perintah Allah untuk berzakat, berinfak, bersedekah. Allah uji dengan sesuatu yang dicintai oleh manusia, itu hartanya. Mau tidak dia lepaskan sesuatu yang dia cintai itu demi melaksanakan perintah Allah. Wal anfusi, juga kehilangan jiwa, kematian. Kematian juga ujian yang tidak kalah beratnya, terlebih yang meninggal dunia orang yang sangat dicintai. Maka manusia bisa mengalami goncangan kejiwaan yang luar biasa. Dia bisa menjadi sangat berubah perilakunya. Tetapi orang beriman menyadari sepenuhnya bahwa kematian ada hal yang pasti, dan yang tengah terjadi Allah hanya memanggil kembali apa yang menjadi milik Allah. Manusia merasa berat ditinggalkan mati oleh orang yang ia cintai karena ia merasa memilikinya. Padahal hakikatnya siapapun, termasuk orang yang sangat kita cintai, tetaplah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya tatkala ada musibah termasuk kematian, yang diperintahkan adalah membaca kalimat istirja, inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah. Kita masih ingat kisah sahabat, saya kok lupa namanya ya. Sahabat ini ditugasi untuk melakukan perang jihad. Cukup lama dia harus meninggalkan istri dan anak-anaknya. Di hari tatkala suami ini kembali pulang ke rumah dari tugas jihad fisabilillah, ada kejadian yang menyedihkan. Anak dari sahabat ini meninggal dunia pada saat itu, di hari kepulangan suaminya. Dan bisa rasakan asgarwane kundur kok malah putrane harus meninggalkan mereka berdua. Tapi istri ini berusaha untuk bersikap tenang.
dia bersihkan rumah, dia tata dengan rapi, dia siapkan sesuatu untuk memberikan sambutan terbaik bagi suaminya. Si suami bertanya kepada istrinya, bagaimana kabar anak kita? Dia jawab, alhamdulillah anak kita jauh lebih tenang. Anak kita jauh lebih tenang dari sebelumnya. Suami mempersepsi keadaannya baik-baik saja, bahkan lebih baik keadaannya dalam bimbingan istri selama ia tinggal. Lalu malam itu suami tersebut melakukan jima hubungan dengan istrinya, dan istri ini melayani dengan sebaik mungkin. Ya. Pagi harinya setelah salat subuh, si istri ini kemudian ngomong baik-baik dengan suami. Mas, kalau ada orang nitip barang ke kita, terus orang yang nitip barang itu datang mau ngambil barangnya, boleh enggak? Suaminya jawab, ya boleh, barang-barang dia kok. Dia hanya nitipkan ke kita, kita hanya menjaga selama dia tinggal. Lalu kalau dia datang mau ngambil barangnya, ya sudah, kasihkan saja, memang milik dia. Lalu istri mengatakan, Mas, anak kita sudah diambil oleh yang punya. Maksudmu? Sudah kembali kepada Allah. Arep nesu ya kepiye, ora nesu kok ya kebangetan. Sehingga suami ini lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istri saya itu kebangetan. Karena sudah kejadian kemarin malamnya itu, nggak cerita sama sekali. Bahkan aku sampai melakukan hubungan dengan istriku. Rasul kemudian mendoakan, mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang kalian lakukan semalam, dan Allah karuniakan kesabaran kepada engkau dan istrimu. Ya. Singkat cerita, hasil dari hubungan itu lahir anak namanya Abdullah. Lalu dari Abdullah ini lahir 10 anak yang semuanya hafal Quran. Buah kesabaran, Allah berikan satu yang jauh lebih baik. Tapi memang tidak langsung, ada cukup waktu yang lama. Wal anfusi wat samara, dan buah-buahan gagal panen, ya, harga anjlok dan sebagainya, itu ujian. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ya. Semua yang disebut ini memang tidak disukai, tetapi di awal Allah sudah mengatakan ini sedikit saja, nggak banyak kok gitu. Terus di ujungnya Allah kasih tahu, beri kabar gembira kepada yang bersabar. Nah, ini cara mengkomunikasikan agar sesuatu yang berat itu bisa diterima dengan baik dan mengupayakan untuk bisa dilaksanakan. Dikasih tahu terlebih dahulu ini nggak banyak, terus di ujungnya dikasih tahu ada kabar gembira kalau kamu sabar dengan semua yang tidak kamu sukai itu. Ini akan sangat meringankan dan menggerakkan orang untuk melaksanakan sesuatu yang dengannya Allah kasih kabar gembira, yaitu bersabar tadi. Terus Allah beritahu siapa orang yang bersabar itu, sehingga dia akan dapat kabar gembira dengan seluruh bentuk ujian tadi. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang jika musibah menimpa mereka. Nah, musibah di sini berkaitan dengan yang disebutkan di ayat sebelumnya tadi. Qalu, mereka berkata, inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sungguh kepadanya kita semua akan kembali.
Perkataan ini kalau difahami dengan baik itu akan mengarahkan dan membimbing kita untuk bisa menerima ridho dengan musibah yang Allah hadirkan itu. Karena ingkang gadah niku Gusti Allah, nggih monggo kersa Gusti Allah dalam memperlakukan apa yang menjadi miliknya. Dan kita tengah disadarkan dengan kalimat ini, pilih sejatosipun klopan samiku ora duweni apa-apa. Kalau itu bukan milik kita, buat apa kita protes untuk duwe kok? Allah hanya mengingatkan kita agar bersabar, yaitu menetapi perintah Allah. Itu yang akan membuahkan kabar yang menggembirakan. Kabar gembiranya apa? Pada ayat berikutnya, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada 3 yang disebutkan di situ. Ya. Mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh ampunan, rahmat, ya, ampunan dan rahmat dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang mendapatkan petunjuk. Ampunan, rahmat, petunjuk. Kabar gembiranya adalah ampunan. Kesabaran itu menjadikan dosa-dosa kita diampuni. Bahkan meskipun ujiannya itu hal yang sangat kecil dan sepele, dalam hadis sampai disebutkan hatta sehingga duri yang menusuk pada kaki tapi dia bersabar itu sudah menjadi kafaratun lahu, penghapus dosa untuknya. Sehingga semakin besar ujiannya, tentu juga semakin besar maghfirah, ampunan kita dapatkan. Rahmat itu kasih sayang Allah, sehingga tidak hanya diampuni dosanya, tapi kita juga diberi pahala. Orang mau ngresik dosane ning tambah ganjarane, dan pahalanya tidak sekedarnya tetapi tak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar saja yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Diampuni dosa, ditambahi dengan pahala tak terhingga, diangkat derajatnya. Maka perhatikan, orang yang mengalami ujian yang berat dan dia mampu bersabar, Allah angkat derajatnya itu. Sudah pasti itu. Baik derajat di dunia, terlebih di derajat di akhirat. Itu rahmat Allah. Yang ketiga, petunjuk. Kesabaran itu menjadi sebab Allah akan membimbing kehidupan orang ini. Yang menjadi orang yang terbimbing oleh Allah dalam menjalani kehidupan. Selama dia bersabar, maka dia akan ditunjukkan atau ditetapkan pada jalan hidup yang benar. Maka sebaliknya, ketergesa-gesaan itu seringkali menyeret kita pada jalan yang menyesatkan, jalan yang buat kita melakukan perbuatan yang salah. Tergesa-gesa, ya, pengen jadi, nah, terus ngapusi mbak, tergesa-gesa pengen apa, semua ketergesa-gesaan itu menyeret pada perilaku salah dan dosa. Allah menginginkan kesabaran. Pastikan kita tetap melaksanakan apa yang diperintahkan. Disitulah kita berhasil dalam ujian yang Allah berlakukan. Baik, itu yang pertama, bahwa ujian itu pasti. Yang kedua, bentuk atau wujud ujian itu bisa sesuatu yang disukai atau dibenci. Ini penting juga difahami, karena umumnya orang mempersepsi ujian itu dengan hal-hal yang dibenci.
Aku lagi diuji, lah ngopo? Duitku entek. Aku lagi diuji, ya. Apa? Anakku meninggal. Jadi hal-hal yang buruk yang dipersepsi sebagai ujian. Tapi tatkala uangnya banyak, tatkala kedudukannya tinggi, tidak menganggap sebagai ujian. Padahal di ayat 35 surat Al-Anbiya Allah menyebut wujud dari ujian itu bisa sesuatu yang baik atau yang buruk, yang disukai maupun yang dibenci. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Itu diawali ayat 35 Al-Anbiya itu dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mati. Baru kemudian wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan kebaikan maupun keburukan sebagai cobaan. Terus ditutup dengan wa ilaina turja'un. Kepada kami kalian semua akan kembali. Itu 3 kalimat yang saling berkaitan. Dikasih tahu terlebih dahulu kalian pasti mati. Artinya kehidupan di dunia tidak selamanya, ajal pasti tiba dan dunia harus ditinggalkan. Tapi selama masih hidup di dunia, ajal belum datang, ada ujian yang Allah berlakukan. Dan ingat, ujian ini bisa sesuatu yang dibenci, bisa juga sesuatu yang dicintai. Semua ujian ini. Jangan sampai lupa dengan sesuatu yang mungkin disukai, lalu tidak menganggap sebagai ujian, sampai kemudian lalai dari melaksanakan perintah Allah atau meninggalkan larangannya. Karena ini tidak akan berlangsung selamanya. Kalian bertemu dengan sesuatu yang disukai, dicintai itu hanya sementara saja. Wa ilaina turja'un, kepada kami kalian nanti akan kembali. Harus tanggung jawab dengan ujian tadi. Apakah berkaitan dengan yang dibenci atau disukai? Di situ ada tuntutannya masing-masing. Ya. Bagaimana menyelesaikan ujian yang wujudnya sesuatu yang dibenci, bagaimana menyelesaikan ujian yang wujudnya sesuatu yang disukai, itu masing-masing ada jawabannya yang benar. Kalau salah, nanti akan kembali kepada kami dan pertanggungjawaban perbuatan dilakukan berkenaan dengan ujian tadi. Nah, maka sadari apapun wujudnya adalah ujian. Pas seneng niku nggih ujian, susah niku nggih ujian. Nggih. Pinter niku ujian, bodoh niku nggih ujian. Nggih. Nggih. Paham ngerti niku ujian, ora dong-dong niku ya ujian. Iya. Orang yang mengerti satu ilmu, cepat memahaminya, dia juga diuji dengan hal yang baik itu, karena mungkin membuat dia ujub, sombong, lalu merendahkan orang lain, gagal dia dalam ujian ini. Ada orang yang bodoh, tidak pintar, sinau radong-dong, dia bisa mengalami keputusasaan. Lah rano gunane ngaji, rasa we leren deh ngaji, gagal dia. Pernah dengar ceritanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama ahli hadis, ahli fikih, yang nyusun kitab Bulughul Maram, yang juga menulis syarah Sahih Bukhari. Beliau diberi gelar Al-Hafidh. Al-Hafidh itu orang yang hafal hadis minimal 100.000 hadis minimal di luar kepala. Jadi ratusan ribu hadis dihafal dengan sanadnya. Kenapa disebut Ibnu Hajar? Ibnu itu anak, Hajar itu batu, anaknya watu. Ada kisah yang masyhur populer tentang ini. Dulunya Ibnu Hajar itu kalau belajar nggak paham-paham, ya, nggak ngerti-ngerti, sampai dia mengalami keputusasaan pulang dia. Dia meninggalkan majelis atau kelas di mana dia belajar dengan gurunya, pulang.
Tapi di tengah jalan dia istirahat. Di tepi sungai ada batu di situ. Batunya ketetesan air, tes. Lalu dia lihat kok batunya berlubang. Padahal batu itu keras, hanya ketetesan air yang tidak keras, tapi batunya bisa berlubang. Dia pikir, sekeras batu ini bisa berlubang hanya oleh air yang terus-menerus netes. Masa otakku sekeras batu? Nah, dia kemudian dapat inspirasi di situ, balik lagi ke majelisnya, belajar lagi dengan sungguh-sungguh, dan dia menjadi ulama besar. Jangan putus asa, nek ra dong-dong wis ora apa-apa. Ya. Yang ketiga, ujian ini berlangsung sepanjang hidup, dan kita nggak ngerti ini durasinya berapa lama. Maka harus ada strategi nafas panjang ini. Strategi nafas panjang itu seperti apa? Harus ada landasan ilmu dan proses latihan yang terus menerus. Karena sebagian orang itu, ya karena memang ada sifat tergesa-gesa tadi, bermodal semangat lalu ya luar biasa, berbicara atas nama Islam, membela kebenaran, penuh semangat dia. Tapi tidak cukup ilmu, tidak cukup latihan. Datanglah ujian, langsung dia berbelok. Berapa banyak orang tadinya tampak sebagai penyeru kebenaran, tapi kemudian berbalik menjadi pembela orang-orang yang melakukan hal yang salah. Ada enggak? Iya. Ini butuh nafas panjang ini. Ilmunya harus cukup, latihannya harus terus menerus, doa kepada Allah nggak pernah putus. Karena durasinya cukup lama nih, kita nggak ngerti berakhirnya sampai kapan. Berakhirnya sampai ajal, cuman ajalnya kapan kita nggak ngerti. Maka dibutuhkan konsistensi, keistiqomahan sampai datangnya kematian ini. Karena ujian ini terus berlangsung sampai datangnya mati. Yang keempat, ujian ini merupakan seleksi iman. Allah tidak menerima keimanan sekadar dengan pengakuan lisan. Sampai didatangkanlah berbagai macam keadaan, peristiwa, perintah, larangan yang menjadi ujian, sehingga akan terseleksi orang yang benar-benar beriman dengan orang yang hanya berpura-pura iman. Ya. Ayat 2-3 surat Al-Ankabut. Yang kelima, ujian ini juga merupakan uji kelayakan bagi penghuni surga. Ya, sebagai penghuni surga harus diuji terlebih dahulu layak atau tidak. Uji kelayakannya dengan berbagai macam ujian. Ayat 142 surat Ali Imran, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu kira kamu akan masuk surga begitu saja? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Padahal belum teruji orang yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah, dan belum teruji pula siapa yang bersabar dengan berbagai ujian yang Allah datangkan. Ya. Baik, ini kita pandang cukup untuk menjelaskan tentang masalah ujian yang diungkapkan oleh Al-Quran. Nah, tentu berikutnya adalah bagaimana upaya kita dalam menghadapi ujian-ujian tadi. Kita kembali ke buku kita, diulas ini mulai halaman 166 sampai halaman 176. 166 sampai 176.
Kita lihat satu persatu kiat yang disarankan, ya, diajarkan di dalam buku ini agar kita berhasil menghadapi ujian-ujian tadi. Satu, menguatkan iman. Karena keberhasilan menghadapi ujian memang ditentukan oleh kekuatan dan kualitas iman, kekuatan keyakinan. Keyakinan itu bisa mengatasi segala kelemahan pada unsur yang lain. Dan kalau sudah yakin itu, ya, maka ada kesungguhan. Kesungguhan itu kemudian akan mengantarkan kepada kemampuan, ya. Kemampuan itu menjadi harga yang dibayar untuk mencapai keberhasilan dari keyakinan tadi, ya. Keyakinan penuh tanpa keraguan sedikit pun itulah iman, ya. Dan iman kepada Allah itulah yang bisa mengatasi segala kelemahan dan menjadi kunci keberhasilan menghadapi segala ujian. Orang-orang kafir menyandarkan keberhasilan dalam mengatasi masalah, persoalan, atau ujian apapun dengan kekuatan-kekuatan yang bersifat materi, ya. Maka Allah ajarkan kepada kita bahwa bukan itu pokok masalahnya untuk berhasil menghadapi berbagai ujian dan menyelesaikan persoalan itu. Bahkan dalam kasus yang nyata-nyata berkaitan dengan persoalan kekuatan materi, Allah ajarkan bahwa kunci keberhasilannya bukan materi. Dalam kasus perang Badar, ya, hampir tidak ada kekuatan secara material yang dimiliki dibandingkan kekuatan materi pihak musuh dalam kasus perang Badar itu. Coba pasukan Islam dengan pasukan kafir, kafir musyrik, ya, musyrik Quraisy dengan pasukan Islam Muslim, secara jumlah 313 orang kafir 1000. Senjata, persenjataan, kalau kafir lengkap, ini sudah siap untuk perang kok. Sudah persiapan untuk perang memang. Pasukan Islam itu seadanya, karena memang sebetulnya tidak siap untuk perang. Kan awal dari perang Badar itu sebenarnya mau mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Cegat kafilah dagang itu nggak perlu senjata yang lengkap, ya seadanya saja. Bukan mau menghadang pasukan perang kok. Maka sesungguhnya senjata yang dibawa seadanya. Tapi orang kafir sudah mengetahui rencana pencegatan ini, sehingga mereka mempersiapkan pasukan perang untuk menghabisi kaum muslimin. Maka senjatanya lengkap. Kemudian secara psikologis, kejiwaan, ya, ini nggak siap tuh, tidak siap perang, ya, nggak siap perang ini. Siapnya mencegat kafilah dagang kok. Orang kafir memang sudah siap, sangat siap untuk berperang. Jadi ini kalah semua dari sini. Yang satu-satunya poin adalah di sini ada iman. Di sini kafir. Rasul dan para sahabat belakangan baru tahu bahwa
Orang-orang musyrik mengetahui rencana pencegatan itu dan mereka mempersiapkan pasukan perang lengkap. Sudah tidak mungkin untuk menghindari peperangan, sudah nggak mungkin. Walaupun kalau ditanya sebetulnya juga nggak suka, wong rahasia perang kok kon perang itu. Dan Allah abadikan itu, jenengan baca itu di surat Al-Anfal. Sungguhnya kaum muslimin pun tidak menghendaki hal itu. Surat Al-Anfal surat ke-8. Ayat yang kelima. Kama akhrajaka rabbuka mim baitika bil haqq, sebagaimana Rabbmu telah menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Jadi kafilah Abu Sufyan yang membawa dagangan dari Suriah, jadi Allah memang menyuruh Nabi untuk pergi dari Madinah, ya, tempat tinggal beliau, berperang ke Badar. Wa inna, dan sesungguhnya fariqan, sebagian minal mu'minin, dari orang-orang mukmin, lakarihun, benar-benar nggak suka. Rasul kemudian mengubah rencana, kita tidak hanya mencegat kafilah dagang, nah akhirnya kita harus menghadapi pasukan musuh untuk berperang militer ini. Nah, ada informasi belakangan yang mengubah dari rencana awal itu. Sebagian orang mukmin nggak suka sebetulnya, tapi mau tidak mau harus perang. Sudah, karena memang ini perintah Allah dan Rasulnya, mereka terima. Iman inilah yang kemudian mendorong mereka untuk menghadapi masalah ini. Di situ tengah diuji ketaatan kaum muslimin kepada Allah dan Rasulnya. Lagi mampir yang warung ngarep jajan kok ketemu konco ngaji, malah dijak ngaji. Aku pikir niatnya mau ngarep jajan kok malah dijak ngaji. Jane ya ora gelem ning ya piye ya ngoten. Kadang-kadang kita memang menghadapi hal yang tidak kita sukai, tapi Allah berikan pilihan itu justru untuk memperbaiki diri kita. Faktanya kemudian kaum muslimin mengalami langsung bagaimana pertolongan Allah didatangkan karena keyakinan kepada Allah itu. Ya. Allah datangkan pertolongannya berupa para malaikat yang diturunkan secara berturut-turut. 1000 malaikat yang diturunkan, sehingga orang kafir melihat kaum muslimin jumlahnya 2 kali lipat jumlah pasukan kafir. Nah itu pertolongan yang tidak disangka, tapi buah dari iman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Asal yakin lalu bersungguh-sungguh, di situ kemudian pertolongan Allah didatangkan. Aku jane ya wis ora nom ya, kok ya kuat le ngaji, alhamdulillah. Dikuatkan oleh Allah, dimampukan. Ya. Tak kira-kira iso maca Quran jebul ya iso, alhamdulillah. Ya. Nah, baik, itu jadi seleksi iman. Pertama, hadapi ujian itu dengan menguatkan iman, karena iman menjadi unsur pokok untuk bisa menghadapi segala macam bentuk ujian. Betapapun di semua unsur yang lain kita dalam kondisi lemah, tapi iman akan bisa mengatasi kelemahan itu. Ya. Rasul dengan para sahabat mengawali dakwah dan perjuangan dalam jumlah yang sangat sedikit. Sing melu ngaji jeung Nabi itu mau wong piro? Ya. Harus berhadapan dengan orang-orang kafir yang sudah menjadi sistem yang sangat kokoh, kejahilian itu. Tapi
kekuatan iman lah yang kemudian bisa mengatasi itu semua, dan Rasul serta para sahabat akhirnya menjadi pemenang. Ya. Kita cukupkan dulu ya sampai di poin 1, menguatkan iman. Kita break dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.